Peternakan dan juga perikanan ini sebagai pilar penopang ekonomi desa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Tapi kenapa harus pilih ikan? Kenapa harus peternakan? Karena ini adalah sebuah nilai ekonomi yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Tua, muda, perempuan, laki-laki bisa melakukan bidang ini. Kita cita-citanya, ya. Semua kebutuhan yang ada di Kediri Raya ini, maka yang memenuhi adalah masyarakat Kediri Raya sendiri. Saya tidak pernah bosan untuk menggalakkan kepada masyarakat kita, ketahanan pangan ini menjadi tolak ukur kemajuan Indonesia ini. Sebenarnya di Pemprov sendiri ada dorongan-dorongan untuk pemberian kepada masyarakat kita budidaya lele. Kalau untuk perikanan dan juga peternakan khususnya untuk di wilayah Kediri ini sejauh ini sebenarnya seumpama persentase itu mencapai berapa persen sih? Masyarakat kita ini keberlangsungannya lagi-lagi keberlanjutannya itu tidak terus. Jawa Timur menjadi gerbang Nusantara baru, luar biasa, dan menjadi lumbung pangan nasional, dan sampai kapanpun menjadi sebuah provinsi yang bisa layak kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ABTV in Podcast bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kembali menyimak dalam program istimewa ini, semoga bisa memberikan banyak sekali insight kepada Anda. Untuk peternakan dan juga perikanan, ini merupakan dua sektor ya, yang mana ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai penumpang ekonomi suatu daerah. Tetapi kedua sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena apa? Secara belum optimal. Dan bagaimanakah cara optimalisasi keduanya? Apakah ada cara-cara khusus sehingga peternakan dan juga perikanan ini bisa melambung secara pesat sehingga ini bukan hanya sekedar wacana kalau menjadi penumpang perekonomian daerah, tetapi bisa terrealisasi. Hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Hajah Roetun Afif Laha, yang saya itu kalau akrab nyapa beliau itu Bu Nafif, begitu lebih enak nyapanya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini fresh banget ini kayaknya habis makan ikan kayaknya. Karena kita ini suka biru. Iya. Gemoy ya. Aduh, saya tadi ganti biru ya. Balik ini kayaknya. Dan selalu ngomongnya ketahanan pangan. Iya. Dan ikan selalu menjadi prioritas utama. Makanya jadi ikut gemoy, ikut sehat begitu ya. Iya. Warna biru itu juga ada apa ya? Nilai filosofisnya. Filosofinya adalah tenang. Oh begitu. Jadi sebagai anggota dewan, saya benar-benar mempercayai bahwasanya Bu Nafif ini tenang dalam menghadapi apapun ya. Jadi sebelum podcast makan ikan nggak apa-apa, tenang gitu. Semoga begitu. Iya. Pertanian, kemudian peternakan dan juga perikanan ini sebagai pilar penopang ekonomi desa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Kenapa nggak ada yang lain memang ya? Oh sebenarnya banyak. Oh banyak. Tapi kenapa harus pilih ikan? Kenapa harus peternakan? Karena ini adalah sebuah nilai ekonomi yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Tua, muda, perempuan, laki-laki bisa melakukan bidang ini, perikanan dan peternakan, dan nggak butuh modal yang terlalu besar, siapapun bisa melakukan. Bahkan ibu-ibu rumah tangga kalau pengen menambah income dari keluarganya, saya kira juga sangat mudah untuk melakukan terkait peternakan dan perikanan. Dan itu sudah banyak dilakukan dari zaman ke zaman, era ke era, dan sampai saat ini. Apalagi kita hari ini lagi mendengungkan terkait ketahanan pangan. Dan bagaimana masyarakat kita aktif di dalamnya untuk menyambut program ini secara maksimal. Pengennya seluruh
masyarakat Indonesia bisa makan ikan ya. Iya. Karena biar sehat. Betul, cerdas juga. Cerdas juga. Omeganya tinggi. Betul. Dan nggak kalah sama negara yang lain itu. Pastinya begitu. Nggak kalah kok kita sebenarnya. Iya. Dan produk ikan kita itu juga nggak kalah dengan negara-negara luar. Ngomong tuna kita juga bagus. Produksinya juga banyak. Apalagi di mana itu, di Malang Selatan. Iya. Di pelabuhan apa itu, Sempu ya namanya. Iya. Sempu juga namanya. Nah itu juga produknya juga tuna juga bagus. Nah ikan-ikan kita nggak kalah dengan yang lainnya. Nah makanya ini kita pengen menggalakkan juga masyarakat yang tidak di pesisir pantai. Kita juga boleh melakukan survival ekonomi, penambahan income masyarakat kita dengan beternak. Kemudian juga dengan perikanan. Di Kediri ini di Mbadas ya kalau nggak salah, luar biasa loh ya. Itu ada perikanan semuanya ya? Semuanya ada. Saya pernah tahu banyak kolam-kolam besar di situ. Ada ikan lele, ada ikan koi, ada nila. Kemudian juga apa itu? Sentra lele kalau nggak salah ya? Kayaknya ya, ada di situ saya pernah dengar ada produk lele yang luar biasa banyak. Siapa ya? Ada personnya, Ketua HIPMI kalau nggak salah sekarang Mas Yusron itu juga bagus. Kemudian di pelosok Klaten ada ikan koi itu juga. Nah, saya kira ini juga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat bagaimana kita bisa perikanan ini bisa kita tumbuhkan di sekitar kolam atau sekitar pekarangan kita. Dan ini sudah banyak saya kira. Bapak-bapak atau kepala keluarga kita ini sudah banyak yang mengadakan atau membuat budidaya lele. Yang banyak lele kan ya. Karena paling mudah juga. Lahannya tidak perlu luas ini. Enggak perlu luas tapi juga menghasilkan. Nah, ini juga kita dorong terus agar supaya bahwa masyarakat kita bisa menikmati selain hasilnya, tapi juga kita pemakan ikan. Konsumtif ya. Konsumsi ikan. Biar kita lebih sehat lagi gitu. Ada sebenarnya perikanan sama peternakan ini adalah dua potensi yang artinya jangka panjangnya juga bagus. Pasti dibutuhkan. Pasti. Salah satu kebutuhan makan bergizi gratis kalau yang dicanangkan oleh Presiden. Yang dicanangkan oleh Presiden adalah salah satunya kan ikan. Betul. Kita harus ada nilai gizi selain telur ada ikan, ayam. Nah, ini kesempatan bagi kita seluruh masyarakat. Tidak hanya laki, tapi perempuan juga, anak-anak muda. Ayo kita mulai budidayakan di sekitar rumah kita saja deh, nggak usah melulu yang begitu. Nanti kita menjadi suppliernya, kita kumpulkan dengan satu orang menjadi sebuah holding, ya bukan holding lah, koperasi atau apa. Bagaimana nanti kalau yang punya lele siapa, yang punya ikan nila siapa, yang punya ayam siapa. Nah ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa mensupplier dapur-dapur bergizi gratis. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi nggak perlu kemudian kita ambil dari daerah lain gitu ya. Setiap kabupaten ada tuh menarik ini. Betul. Kita cita-citanya, ya. Semua kebutuhan yang ada di Kediri Raya ini, maka yang memenuhi adalah masyarakat Kediri Raya sendiri. Wow. Tidak perlu kita mengambil dari yang lain. Betul. Ini tujuan kita ya. Ini tujuan kita. Nah, kalaupun kemudian kita tidak mencukupi kebutuhan itu dan harus mengimpor dari desa atau kabupaten lain, nah ini juga tidak menutup kemungkinan saya kira, karena kita memang butuh ya. Iya. Dapur bergizi gratis ini butuhnya banyak, butuhnya sangat banyak dan setiap hari. Nah, maka harus difikirkan juga kecukupan dan ketersediaan ikan kita. Peternakan kita, perikanan kita harus cukup. Nah, ini juga harus menjadi mulai sekarang. Ini kan sudah mulai dapur-dapur ini sudah mulai beroperasi. Yeah. Walaupun tidak serentak, tapi kan sudah mulai sudah banyak lah di Kediri sudah banyak. Sudah jalan ini di beberapa sekolah walaupun belum merata. Betul. Dan ini Kediri Raya harus ada. Ini sudah mulai mungkin Oktober, November atau 2025 ini memaksimalkan dapur-dapur ini sudah beroperasi secara menyeluruh di Kediri ini. Nah makanya karena ikan ini kan juga nggak lama. Iya. Ayo para seluruh komponen masyarakat Indonesia khususnya Kediri Raya kita tangkap bola terkait
ini, produk-produk ikan ini. Saya pernah beli, tapi di Jombang waktu itu, produk seluruh ikan olahan. Seluruh ikan olahan? Di Pare juga ada, di Pare juga ada semuanya. Jadi mulai dari kerupuk itu dari ikan, kemudian abon di sana ya? dari ikan, terus apalagi ya, roti dari ikan. Wah. Itu ada roti dari ikan itu. Saya nggak bisa bayangin kalau makan bagiannya rasanya ya. Enak juga. Gurih-gurih, manis gitu ya? Iya, betul. Enak juga. Nah, ini cukup inovatif. Saya melihatnya cukup inovatif bagaimana mengolah ikan keseluruhannya tuh nggak terbuang. Kulitnya juga bisa jadi keripik, ikannya bisa jadi abon, kemudian mereka memproduksi sendiri dari kolam sendiri. Nah ini kreatif banget ini. Ini hampir mirip hilirisasi tadi ya? Betul. Kalau di pertanian ya? Betul. Saya tidak pernah bosan untuk menggalakkan kepada masyarakat kita, ketahanan pangan ini menjadi tolak ukur kemajuan Indonesia ini. Dan itu tidak terlepas dari antusiasme masyarakat untuk menjadi bagian dari kemajuan Indonesia ini. Salah satunya adalah ketahanan pangan, baik bertani, baik itu perikanan, baik itu kemudian peternakan, dan ini menjadi komoditas awal atau dasar. Ayo kita song-song ini. Jadi ayam bertelur, ayamnya juga untuk dagingnya juga bisa. Telurnya juga bisa. Telurnya juga bisa. Bulunya juga bisa dikreasikan. Betul. Nah, ini Ini nggak kalah menarik dengan yang lainnya, dengan sapi. Iya kan? Ikan sekarang nggak kalah menarik dengan sapi karena kita butuh untuk kepemenuhan gizi di dapur-dapur MBG kita nantinya. Ya ini kan berarti kan sudah tercukupi atau yang butuh banyak. Nah ini sebagai pemasoknya ini yang harus kita siapkan. Kalau kemudian kita masih mencari-cari dari siapa ini? pembuatan lain nih kayaknya perlu dievaluasi lagi. Nah itu di daerah sendiri kenapa kemudian tidak peluang ini digunakan sebaik mungkin? Betul. Karena kita kalau mikir daging itu hanya ikan ayam, dan telur. Padahal ikan lele, ikan nila, gurami kemudian juga gurami. Ini juga sumber gizi untuk anak-anak kita dan proteinnya juga tinggi. Betul, omega 3 juga dapat, salmon, tuna, dan itu bisa kita budidayakan juga. Nah ini penting. Itu kalau di daerah-daerah yang memang asli budidaya perikanan. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang lain kan yang kemudian mereka mayoritasnya mungkin masih pekerja biasa ya begitu. Itu sebenarnya kendala yang mereka alami itu apa sih kalau kemudian ingin memelihara ikan begitu? Jadi kadang lahan ya. Orang memelihara ikan kan hanya di sekitar pekarangan kita. Betul. Nah itu mereka nggak punya lahan. Nah ini juga ya eman juga. Kemudian juga pendanaan. Sebenarnya di Pemprov sendiri ada dorongan-dorongan untuk pemberian kepada masyarakat kita budidaya lele. Itu ada. Ya walaupun nggak banyak, tapi itu sudah ada dorongan ke situ. Semoga nanti diperbanyak karena kebutuhan kita di dapur-dapur kita nanti banyak, kita usulkanlah lebih banyak, ditambah. Mungkin kalau di kabupaten hanya sekitar berapa ya untuk budidaya lele itu nggak banyak ya kemarin itu. Nah ini harus kita tambah. Pak mungkin perlu itu tadi ya, lahannya harus luas. Sebenarnya kan tapi kalau memang untuk memenuhi dapur MBG memang perlu lahan yang cukup luas. Artinya kolaborasinya dengan beberapa orang ya, nggak hanya 1-2. Jadi beberapa nanti kita tampung, jadi menjadi sebuah kelompok begitu. Nah, nanti bisa kita sampaikan, disalurkan untuk dapur-dapur itu, dapur-dapur tersebut. Memang butuh kemauan kuat ya dari kita untuk menangkap bola ini. Kalau saya lihat hari ini yang cukup bagus ini masih telur sama ayam. Yang stabil ya yang artinya? Yang stabil kita tidak butuh yang lainnya, tapi untuk ikan belum. Nah, ikan kita masih mengambil dari daerah pesisiran. Dari daerah pesisiran, dari laut langsung. Itu pun harganya kalau sampai di sini pasti mahal. Sedikit mahal. Orang mikir mending ayam saja deh kan yang paling murah. Telur paling murah. Betul, gitu. Paling mudah dan paling enak untuk terjangkau. Jadi dan cepat.
ya kan? Betul. Dan sudah memasyarakat, banyak masyarakat kita yang sebagai peternak ayam, Kediri, Blitar itu kan sentranya para peternak ayam, ribuan kan kalau kita ngomong Kediri sama Blitar, jadi kan sangat mudah. Betul. Nah, ikan ini yang perlu kita budidayakan. Dan menjadi concern khusus ini ya? Kita maunya begitu, jadi jangan dari pesisir saja, ikan tawar itu juga nggak kalah bagusnya dengan ikan-ikan dari laut. Ini penting ini kita. Selain permasalahan tadi permodalan, kemudian lahan, kalau untuk perikanan dan juga peternakan khususnya untuk di wilayah Kediri ini sejauh ini sebenarnya seumpama persentase itu mencapai berapa persen sih? Kalau ayam kita masih belum hanya di sekitar mana ya, Pare. Daerah-daerah tertentu. Daerah tertentu saja. Kemudian kalau Blitar jangan lagi ya, mereka sudah sentranya itu. Ya. Ikan pun juga demikian, tidak semua daerah memiliki sentra ikan. Jadi memang Kediri ini perlu dipacu dalam hal ini, perikanan. Kemudian peternakan ini sapi, yang masih banyak kan ayam sama sapi ya. Sapi ini sudah hampir seluruh masyarakat kita memiliki sapi, tapi secara produk produk daging itu belum ya. Jadi masih dibuat sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat kita, di mana itu sebagai tabungan. Kalau masyarakat itu masih begitu. Betul. Sapi itu sebagai tabungan, investasi jangka panjang, sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dijual dan sebagainya. Kalau kayak perikanan masih belum ya? Investasi jangka panjangnya masih belum, makanya ayo kita galakkan. Jadi yang banyak kan memang di wilayah timur ya. Betul. Jadi di wilayah barat ini saya melihatnya belum begitu banyak. Masih pertanian fokusnya. Betul. Jadi ini yang perlu kita galakkan lagi, biar kita nggak perlulah impor dari kabupaten lain. Apa mungkin perlu ada perda yang kemudian mengatur sehingga kemudian perikanan peternakan ini biar bisa merata begitu? Kalau dirasa perlu ada suara-suara dari masyarakat, ya perlu kita lakukan, Mbak. Pastinya kita hearing dulu kan. Persoalannya apa? Apakah perlu kemudian ini menjadi payung hukum untuk masyarakat kita? Kalau memang belum diperlukan ya, kalau masih fine-fine aja ya. Masih mencukupi di daerah kita aman, betul? Aman saja, tidak perlu itu. Kalau memang dibutuhkan, ayo kita cari sumber-sumber kekuatan hukumnya sampai di mana nanti kita perdakan. Begitu. Tadi ada yang menarik disampaikan oleh Bu Nafif terkait tentang pengelolaan dari perikanan tadi. Bukan hanya sekedar beternak, tapi kita harus kemudian bisa mengolah mulai dari pembibitan bahkan sampai kemudian packaging begitu. Apa yang kemudian bisa dikasihkan kepada masyarakat sehingga mereka itu bisa melakukan hal tersebut? Apakah perlu kemudian artinya seperti pelatihan secara khusus begitu? Pastinya ya. Yang diberikan. Kalau kita ngomong pelatihan juga ya, pemodelan juga iya. Iya, pelatihan ini sudah nyangkutnya sudah UMKM, kemudian jadi tidak hanya sekedar kita beternak atau kita budidaya ikan, tapi juga sudah produksi, maka kita sudah bicara UMKM, dana bergulir, semuanya akhirnya menjadi sebuah kolaborasi perekonomian kita. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa UMKM kita ini sudah cukup bagus. Sudah pembiayaan atau produk dari bank-bank untuk memberikan kepada masyarakat kita juga sudah berpihaknya sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana produk ini menjadi sebuah kekuatan hilirisasi dari awal hingga akhir, dari mulai kita pembibitan sampai pengolahan, sampai packaging, sampai distribusi penjualan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sebuah kekuatan tersendiri dan itu butuh pelatihan, butuh dana permodalan. Lagi-lagi dua hal ini yang menjadi salah satu kuncinya ya. Betul. Dua hal ini. Makanya ya senyampang ini kita masih punya kemauan atau etikat baik di sini, ayo kita bersama-sama saling berdiskusi, saling bertemu, saling mengawal
ini menjadi sebuah kekuatan baik di desa maupun secara menyeluruh di kabupaten, apalagi se-Jawa Timur. Nah, ini akan alangkah luar biasa ya Jawa Timur. Kalau sejauh ini untuk kondisi perikanan khususnya untuk di desa itu sebenarnya mereka seperti apa untuk proses pendistribusian? Apakah kemudian masih mengandalkan pengepul begitu? Pastinya mereka masih mengandalkan pengepul. Belum bisa mereka kemudian memproduksi olahannya sendiri atau hasil ikannya sendiri. Tetap pengepul, Mbak. Sampai hari ini ya, detik ini ya. Jadi tetap pengepul. Tapi kan kita juga bisa memberdayakan pengepul itu sendiri. Bagaimana kelompok-kelompok ini tidak terdistorsi dengan hasil yang murah, tapi sama-sama untung, bagiannya sama, tidak berat sebelah. Nah, ini kan butuh pengawalan, Mbak. Pengepul ini bagaimana berpihak kepada ini para industri ikan atau para pengelola ikan itu tadi. Jadi biar kita itu berimbang. Kebanyakan kan hari ini yang menjadi persoalan itu kan pengepul ini lebih banyak deh. Kita yang pembibitan sampai kita membesarkan ikan atau telur dan sebagainya itu kok dapatnya nggak banyak ya. Yang banyak kok tetap pengepulnya ya, yang mereka hanya tinggal ambil. Nah, keberpihakan ini juga menjadi harus kita kawal, Mbak. Karena suara-suara ini jangan menjadi suara sumbang yang kemudian hanya kemudian terdengar saja dalam usulan-usulan. Betul. Ini harus kita kawal juga. Sekali lagi Eman, petani-petani kita, peternak-peternak kita, para pembudidaya ikan kita yang hanya dapat bagian kesel, nggak banyak untungnya, justru para pengepul yang dapat banyak. Tapi ya sekali lagi pemerintah harus hadir di sini ya. Artinya membantu, memfasilitasi bagaimana ini menjadi berimbang. Bagaimana pengepul-pengepul ini juga tidak mengambil yang laba yang sangat besar, kemudian petaninya hanya sedikit atau para petani perikanan ini juga sedikit, kemudian ini besar. Nah, ini persoalan tersendiri saya kira. Sama nggak jauh beda dengan pertanian, begitu lah kan, nggak jauh beda. Ada yang kemudian dominan, ada yang kemudian tertindas. Betul, termasuk susu juga, peternak sapi perah, ini juga perlu kita perhatikan. Bagaimana mereka memiliki cold storage ya, yang namanya itu kulkas besar yang untuk menampung susu biar tidak pecah. Kan itu hanya 24 jam ya ketahanannya. Betul. Susu itu. Habis kita beli itu nggak boleh lama-lama di luar, harus langsung masuk dalam kulkas atau freezer. Betul. Nah, ini harus dimiliki oleh petani kita, para peternak sapi perah. Selama ini kan masih kirim ke Batu ya. Betul. Dan itu butuh waktu cepat. Hanya fokus artinya di satu daerah saja kan? Kalau kemudian Kediri nggak banyak, di wilayah timur saja kan? Iya betul. Kemarin ada beberapa yang mengusulkan untuk peternak sapi perah ini lagi-lagi ada persoalan. Apa yang dialami mereka? Jadi gini, tidak semua daerah, tidak semua desa itu pas untuk sapi perah. Alasannya begitu waktu itu. Sebenarnya kita usulkan juga. Nah, ternyata memang di daerah Kebung itu cukup bagus untuk sapi perah. Karena mungkin juga kondisi alam mungkin. Itu juga sangat mempengaruhi, selain juga itu juga dekat dengan Batu dan juga ada fasilitasi di situ sudah ada cold storage-nya ya, ada cold freezer-nya di situ. Nah, yang lainnya kan belum. Maka ini butuh penanganan khusus juga ini. Karena cold storage tadi juga untuk alatnya juga lumayan harganya. Ya kalau kemudian skalanya kecil atau besar. Iya betul. Iya. Pengadaan lagi kan. Memang agak besar. Iya. Berarti kalau untuk peternakan, terutama khusus untuk sapi, memang tidak semua daerah cocok ya. Yang dialami kemarin begitu. Maunya mereka ikan bukan ikan, sapi untuk dagang itu loh. Apa namanya? Yang dikembangkan untuk penyembelihan itu ya. Yang diambil dagingnya itu. Kalau untuk sapi perah susu memang ternyata aspek kendalanya ya di situ tadi. Tidak semuanya bisa pas untuk sapi perah daerahnya itu. Saya tidak tahu apakah sapi perah itu memiliki spesifikasi khusus bahwa harus beriklim agak dingin. Iya. Iya kan? Kalau kapan-kapan kita datangkan saja ahlinya. Kita ngobrol bertiga enak sepertinya. Jadi kita belum itulah, monggo
Yang penting ini kita jemput bola terkait ketahanan pangan di perikanan dan peternakan ini. Jadi lagi-lagi kita butuh itu sumber daya alam, sumber daya ikan yang besar untuk pemenuhan gizi di dapur-dapur kita yang ada di Kediri Raya. Iya. Kalau sejauh ini berarti untuk pemenuhan dapur gizi yang saat ini sudah berjalan ini memang sementara masih ngambil dari luar. Kebanyakan kan untuk ikan memenuhi, sama ayam. Iya. Telur sama ayam. Berarti masih ada di sama daerah daging. sendiri. Iya. Belum ngambil dari luar. Belum banyak hari ini. Iya. Jadi kita kalau mau ngambil harus agak susah sedikit kan kita sudah enggan ya. Iya. Apalagi nanti kalau sudah MBG berjalan secara hampir 5 tahun itu udah terasa kita. Iya. Berarti sekarang harus prepare ya. Artinya kita mengajaknya begitu. Siap-siap masyarakat. Pemerintah daerah khususnya ini segera menggerakkan. Kemudian artinya kolaborasi antara berarti dinas perikanan, dinas peternakan, begitu. Dinas pangan, pertanian dan pangan. Segera. Startnya jangan sekarang dari kemarin saatnya. Kalau muntah ini mau berjalan sebenarnya belum terlambat sih. Kalau beras sudah mencukupi, yang lainnya sudah mencukupi, tinggal ikan aja kan yang kita hari ini. Siapa tahu Kediri bisa memenuhi sendiri. Betul. Tidak perlu kita ambil dari negara kabupaten tetangga. Kalau di antara para peternak maupun juga peternak ikan maupun juga mereka itu sebenarnya punya juga kendala di bidang yang namanya ini ya, untuk permodalan. Apakah di sini juga ada program khusus juga dari Pak Presiden ya, yaitu untuk apa itu istilahnya kemarin yang namanya merah putih? Koperasi merah putih. Apakah peruntukannya juga untuk itu? Kalau kita ngomong koperasi merah putih kompleks, artinya kompleks itu begini. Koperasi merah putih itu didirikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Baik dari keperikanan, baik dari peternakan, baik dari pertanian, semuanya tercukupi di desa tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita idealnya masyarakat itu ini ternyata harus semua aspek ada di sini, ada di desa kita. Maka kita back to desa, kita rencanakan mulai dari sekarang bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat itu kita petakan segera dan kita bisa memenuhinya. Tapi kan pastinya pemetaan dulu. Sajane masyarakat desa sini itu butuh dalam 1 bulan butuh telur piro sih? Betul. Butuh ikan berapa sih? Butuh beras berapa sih? Butuh gula berapa? Butuh kopi berapa? Lah ini kan kita harus mampu memetakan itu dan memenuhinya secara mandiri. Tapi kan ini masih belum, saya bilang belum tercukupi dengan baik. Belum ditangkap dengan baik. Itu saja. Sehingga ketika pemetaannya belum jelas berarti artinya belum bisa eksekusi ya? Satu eksekusi dari pemerintah pusat untuk segera tidak hanya sekedar launching, tapi pengawalan dari sisi dana, pengawalan dari sisi SDM, pengawalan dari potensi desa tersebut harus maksimal. Kalau tidak, saya belum yakin juga bagaimana idealisme kita untuk pemberdayaan masyarakat desa itu bisa baik. Kalau kembali lagi berbicara mengenai peternakan dan juga perikanan itu tadi kan kalau mereka individu artinya berjalan sendiri itu kan juga berat begitu kan kalau untuk kemudian dikembangkan ya hanya ritmenya begitu-begitu saja. Kemampuan untuk menghasilkan ikan ya berapa ton gitu aja nggak bisa meningkat begitu. Kalau kemudian ada tambahan artinya ada campur tangan pemerintah daerah khususnya untuk menambah permodalan itu akan lebih mempermudah juga. Mereka kan juga akan mendidik orang-orang untuk kemudian ayo berternak begitu. Mengkader orang-orang untuk kemudian berternak. Iya. Sebenarnya keberpihakan ini sudah dilakukan. Kayak misalkan kemarin ada untuk kelompok peternak untuk diberikan kambing, sapi. Itu kan sudah dilakukan juga. Nah, kemudian juga ikan lele juga sudah dilakukan. Terkadang masyarakat kita ini keberlangsungannya lagi-lagi keberlanjutannya itu tidak terus. Kambingnya mati, sapinya dijual. Kemudian itu real, Mbak. Seremoninya ada begitu, kambingnya ada. Habis itu waktunya kemudian balikan modal udah nggak ada. Iya, ini real yang terjadi di masyarakat kita. Kita sebenarnya secara
idealisme pastinya kita berharap masyarakat kita itu survive dengan apa yang diberikan semacam pancingan lah ya kepada masyarakat itu bisa berhasil. Tapi kan tidak bisa semuanya. Hilang plus babuknya. Itu. Ini yang harus kesadaran masyarakat itu berarti artinya perlu kemudian ditanam kepada mereka bahwasanya itu bentuk artinya pemerintah itu aware gitu ya, ingin memberikan yang namanya lapangan pekerjaan secara tidak langsung sehingga bisa bertani, berternak begitu. Ini lagi-lagi sendi-sendi masyarakat ini memang yang namanya keseriusan. Keseriusan di dalam permodalan yang sudah diberikan kepada masyarakat ini juga harus ayo ya serius lah, begitu kan? Serius dan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Tapi lagi-lagi kan ya itu tadi, itu kalau kita temui di beberapa tempat itu akhirnya sudah tidak ada. Terus kambingnya mati, ya itu. Iya, laporannya mati, padahal matinya ada di ini. Saya tidak tahu juga, tetapi ini bagian dari evaluasi kita. Ya ini yang kemarin jangan terulang lagi. Yang hari ini menjadi start kita untuk serius di dalam perikanan maupun peternakan maupun ketahanan pangan agar kita benar-benar apa yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi desa swasembada itu tercapai. Harapan kita seperti itu. Berarti memberikan modal kepada para peternak itu mereka atau perikanan itu mereka harus ada secara fisik. Kalau misalnya mereka masih zero, sepertinya perlu dievaluasi lagi. Iya, jangan-jangan itu hanya sekedar seremoni di awal saja. Iya, saya beri bantuan. 6 bulan berikutnya sudah goib ini, nggak ada lagi. Inilah, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Iya. Tapi harus menjadi evaluasi dan kita harus bekerja lebih baik lagi. Dan kita juga harus mempunyai sikap niat yang baik juga. Agar ini tidak menjadi sebuah, ya itu tadi, yang jenengan bilang, seremonial. Hanya butuh SPJ di awal, foto selesai. Iya, ini menjadi seremonial yang berkepanjangan, yang nggak habis. Nggak ada habis. Iya, artinya pemerintah sudah memberikan fasilitas ya terhadap para peternak. Ya tidak semuanya pastinya tertentu. Yang punya gapokter kalau di peternakan, pertanian gapoktan, simluhtan kalau untuk alat sintan. Nah ini harus dipenuhi dong. Iya, biar merata begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Dewan. Hari ini closing statement yang disampaikan terkait tentang peternakan perikanan sebagai pilar ekonomi desa. Apa yang ingin jenengan sampaikan? Kita harus kita mulai dari diri kita sendiri bahwa swasembada desa, swasembada pangan, swasembada apapun itu, baik perikanan, peternakan maupun pertanian harus dimulai dari sekarang dan dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpola, dan bagaimana kita bermasyarakat dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat kita. Terima kasih hari ini yang sudah memberikan banyak sekali artinya gambaran-gambaran tentang peternakan perikanan yang ada di Jawa Timur seperti apa posisinya sekarang dan kedepannya itu gambarannya seperti apa. Ternyata peran dari pemerintah kemudian juga DPRD Provinsi Jawa Timur untuk kemudian mengawal, insya Allah nanti kalau kemudian semuanya bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, itu nanti enak begitu ya. Insya Allah begitu. Harapannya Jawa Timur makmur, Jawa Timur menjadi gerbang Nusantara baru, luar biasa, dan menjadi lumbung pangan nasional, dan sampai kapanpun menjadi sebuah provinsi yang bisa layak kita banggakan. Baik. Terima kasih hari ini Bu Nafif untuk waktunya. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di peternakan lain ya. Asik gitu kan ngobrol bisa sambil live. Baik, saya Sidia harus menyudahi kebersamaan kita dalam ABTV in Podcast peternakan perikanan sebagai pilar perekonomian desa. Semoga hari ini bisa ada artinya bukan hanya sekedar wacana tapi bisa menjadi salah satu satuan ukur
dari keberhasilan suatu daerah. Saya Sindiasa pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.